Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam ini bisa melanjutkan kajian rutin malam Jumat untuk sesi atau untuk kajian khusus hadis-hadis pilihan. Penjelasan dari saya Al-Mukhtarul Al-Hawadis Syarhul Ahadis. Ini kita akan melanjutkan beberapa riwayat hadis Nabi yang insya Allah kita semuanya sudah hafal. Di antaranya ada Nabi itu sering menyampaikan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik sesama tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Awas. Kalau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Ada juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata dengan etika komunikasi yang baik, maka lebih baik diam saja. Rasulullah Muhammad SAW juga dalam satu hadisnya yang ini akan kita coba jelaskan agak jauh, yaitu menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita tidak suka bersendirian kemudian berdua dengan wanita yang bukan mahram kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imratin laisa bainahu wa bainaha mahramun. Jadi di antara indikator keimanan kita itu, di samping kita berbaik dengan tetangga kita, kemudian bisa melakukan komunikasi dengan etika komunikasi yang bagus, itu juga di antara indikator keimanan kita itu parameternya kita mampu menandai untuk tidak berdua dengan wanita yang bukan mahram kita. Artinya wanita ajnabiyah, wanita yang boleh kita kawin. Lawan kata dari wanita mahram itu adalah wanita ajnabiyah. Mahram, bukan muhrim, Mbak ya. Mahram. Kadang-kadang kita itu salah menyebut dua istilah yang kadang-kadang memang sepintas tidak ada bedanya. Nggak muhrimnya kok ngalor idul dibonceng lah. Kalau muhrim itu untuk istilah orang yang sedang berpakaian ihram, itu muhrim. Kalau wanita yang haram untuk kita nikahi, itu namanya mahram. Nah, dalam kajian-kajian fikih yang sering kita lakukan bersama-sama itu, wanita itu kenapa menjadi haram kita nikahi? Itu karena paling tidak disebabkan oleh 3 alasan. Atau ada 3 jenis wanita itu kemudian menjadi mahram bagi kita, yang kemudian haram kita nikahi. Yang pertama adalah karena bisa babin nikah, sebab ada aspek faktor pernikahan.
yang awalnya bukan siapa-siapa, ajnabiyah, boleh kita nikahi. Tetapi begitu kita menikah dengan salah satu orang yang awalnya ajnabiyah, maka ada konsekuensi hukum. Kanan kiri wanita yang kita nikah itu kemudian menjadi mahram kita. Nanti kita coba jelaskan agak jauh. Yang kedua, wanita yang tidak boleh kita nikah yang masuk kategori mahram itu adalah bisa babin nasabi, berdasarkan atas ikatan darah. Karena keturunan darah, ada ikatan darah, keluarga dekat, anak, cucu, bibi, ibu, itu maka termasuk yang mahram karena bisa babin nasab, sebab ada ikatan pertalian darah. Yang ketiga, wanita itu menjadi mahram kita, tidak boleh kita nikahi dikarenakan bisa babin rodoah, sebab ada pernah ikatan sepersusuan. Maka ada 3 jenis tadi wanita yang mahram, yang kemudian dalam konteks ayat Al-Quran maupun hadis itu tidak boleh dan haram kita nikahi. Sebab pernikahan, sebab pertalian darah, dan yang ketiga sebab sepersusuan. Nah, di antara indikator parameter keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir itu adalah kita mampu untuk tidak berdua dengan wanita yang bukan mahram kita. Agak sulit memang wasik ya. Termasuk yang sudah tua-tua begini ini tidak kemudian boleh berdua dengan wanita istri orang lain di tempat sepi, tidak boleh wasik ya. Meskipun tua. Tua itu kan usia. Tapi persoalan itu kan tidak mengenal usia. Maka konteks hadis ini mukhatabnya semuanya, tidak hanya anak muda, tetapi siapapun yang masih punya semangat hidup, maka tidak diperbolehkan untuk berdua bi imra'atin laisa bainahu wa bainaha mahramun. Nah, wanita yang mahram akibat pertalian darah itu diantaranya adalah hurimat alaikum ummahatukum. Yang pertama ibu kita, otomatis ibu itu tidak boleh kita nikah. Di ayat sebelumnya Allah menyampaikan begini, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah engkau menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Jadi mantan ibu tiri, Mas ya, Pak Syek ya. Itu tidak boleh kita nikah. Mantan lah ya. Apalagi masih ibu tiri, mantan ibu tiri meskipun masih muda ya. Orang tua kita misalnya Pak Naryadi ini nikah lagi sama perawan, kemudian pisahan, maka putranya Pak Naryadi kemudian jatuh cinta sama mantannya ayahnya, kemudian nikah, itu tidak boleh. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Sebab perbuatan itu sesuatu yang yang menjijikkan dan menjadikan Allah murka, dan sejelek-jelek cara yang ditempuh. Kadang-kadang fenomena terjadi di tengah-tengah masyarakat kan ada. Jadi wanita yang habis dinikahi bapaknya, apalagi fenomena hari ini itu kan usia-usia muda sudah punya menantu. Menantunya kadang-kadang seusia mertuanya. Kemudian mertuanya nikah lagi, atau kadang-kadang hari ini kadang-kadang usia orang tua dengan anaknya itu tidak jauh beda, sama-sama masih muda. Kemudian bapaknya nikah lagi dengan anak perempuan yang usianya seusia anaknya, kan banyak begitu ya. Banyak hari ini. Orang tuanya menikah lagi dengan perempuan yang usianya itu kadang masih lebih muda dari anak yang pertama. Kemudian pisahan, maka posisi mantan istri bapaknya yang statusnya menjadi ibu tiri dari anaknya, itulah tankihu manakha min nisaikum.
Jadi tidak boleh dinikah. Itu pernikahan mahram yang terjadi akibat pernikahan. Saya kemarin ditanya begini, Ustaz. Bolehkah menikahi menantu yang belum didukhul sama anaknya? Jadi habis akad nikah, Pak, ya. Kemudian langsung pisahan. Atau kalau kayak gitu habis nikah, kemudian mempelai yang laki-laki ini meninggal dunia. Kan masih ting-ting, masih perawan ya, mempelai perempuannya. Kemudian dinikahi sama bapaknya, sama mertua laki-lakinya. Boleh enggak gitu itu? Belum disentuh, masih posisi tersegel. Kalau bahasa agamanya itu qobla dukhul ya. Qobla dukhul. Coba jangan kalau lihat sepak bola terus channel Timur Tengah akan begitu dukhul. Sayang itu asifan kulla asaf hatta bla 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 dukhul. Nah, bahasa dukhul itu menjadi terminologi dalam fikih ketika menyebut wanita ketika nikah itu masih tersegel, qobla dukhul. Atau sebaliknya begini, mempelai laki-laki dan perempuan habis akad nikah, kemudian ibunya si mempelai perempuan ini masih muda dan baru tahu anaknya ikut akad nikah setelah prosesi akad nikah. Sebelumnya ibunya ini nyambut dia di luar negeri, Pak, jauh ya. Nah, calon menantu laki-laki belum pernah lihat calon mertua ibunya. Begitu ibunya datang, mertua perempuan datang melihat akad nikah, si menantu laki-laki ini langsung lupa dengan calon istrinya, ingat ibunya. Akhirnya begitu habis akad nikah terjadi perceraian, masih tersegel, kepingin menikahi mantan ibu mertuanya ya. Apakah itu diperbolehkan dalam agama? Katanya ibu-ibu yang tanya ke saya, itu sempat ada video viral, Ustaz. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Sebab belum didukhul. Nabi ngedikan, atau nanti saya belum menyebutkan hadisnya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi wanita-wanita yang haram dinikah tadi itu pertama akibat pernikahan. Contohnya tadi ibu Dewi tadi ya, meskipun masih muda tapi bekas ayahnya itu terkena sebab bisababin nikah sehingga menjadi mahram. Hanya bisa dilihat dan dilihat saja, tidak boleh untuk dinikah. Yang kedua, wanita itu haram dinikah dalam konteks meskipun belum didukhul. Setelah akad nikah sudah terjadi, meskipun belum didukhul dan tersegel, maka status lisababin nikah itu sudah mengikat selamanya. Sehingga hadis Nabi begini, ayyuma rajulin, hendaklah setiap laki-laki idza tajawwaja imra'atin, menikahi seorang wanita, summa talaqaha, kemudian mentalaknya, ya, au matat indahu, atau habis di akad meninggal dunia, fala yakhillu an tajawaja ummaha, maka tidak boleh kita menikahi ibunya. Jadi saya habis akad nikah dengan wanita, kemudian habis akad nikah istri saya talak, belum saya apa-apakan, kemudian besoknya saya melamar ibunya mantan istri saya lagi tadi itu, kemudian nikah, itu tidak boleh, Pak. Ini hadisnya tadi, ayyuma rajulin antajawaja imra'atan summa talaqaha aw matat indahu fala yakhillu antajawaja ummaha. Jadi seterusnya, sepanjang akad itu sudah terjadi, meskipun masih tersegel, nikah dengan ibu mertuanya tidak boleh, atau dinikahi oleh bapak mertuanya juga tidak boleh.
Ini sudah jelas hadisnya. Sepanjang akad nikah itu sudah terlaksana. Hurmat alaikum ummahatukum, yang pertama yang tidak boleh kita nikahi karena pertalian darah itu ada yang jelas ibu. Wa banatukum, anak perempuan kita itu harga mati. Wa akhwatukum, saudara perempuan kita. Wa ammatukum, ammatukum itu bude atau bule dari pihak bapak. Paham nggih? Bule atau bude, adiknya bapak kita atau mbaknya bapak kita, itu namanya ammatukum. Itu bisa babin nasbi, berdasarkan pertalian darah, itu haram. Wa kholatukum, dan bibi atau bude atau bule dari pihak ibu. Adiknya ibu kita, mbaknya ibu kita, itu wa kholatukum, haram untuk kita nikah. Wa banatul ukhti, wa banatul akhi, keponakan dari saudara laki-laki kita, apakah anaknya mas kita atau anaknya adik kita yang punya anak perempuan, itu banatul akhi. Wa banatul ukhti, anak perempuannya mbak kita atau anak perempuannya adik perempuan kita, itu haram untuk kita nikah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan wanita yang pernah menyusui kita. Di sini dipakai istilah ummahatukum, dan ibu-ibu kalian yang pernah menyusui, tetapi bukan ibu kandung. Kalau yang dimaksud ibu kandung tadi yang pertama, hurmat alaikum ummahatukum. Tapi ayat yang berikutnya ini, wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu-ibu atau wanita-wanita yang pernah menyusui kalian. Sebatas menyusui tetapi tidak melahirkan, itu termasuk kategori mahram. Mahram bisa babi doa, sebab karena pernah menyusui kita. Wa akhwatukum minal doa, dan saudara sepersusuan kita. Saudara sepersusuan kita. Maaf Bapak Ibu sekalian, yang tadi di awal akhwatukum, saudara perempuan kita itu baik saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara hanya seibu. Itu akhwatukum, saudara perempuan dalam konteks yang atas. Yang kedua ini wa akhwatukum minal doa, saudara sepersusuan kita. Jadi kita dulu waktu masih kecil, kemudian kita bertetanggaan dengan tetangga sebelah, Musa, Juju, asik ya. Kita sama-sama masa kecil, orang tua kita sibuk dengan karirnya, tetangga sebelah kita juga sibuk dengan karir, punya anak kecil juga perempuan. Akhirnya saya dengan tetangga sebelah saya yang punya anak kecil diemongkan ke tetangga depan rumah. Akhirnya tetangga depan rumah ngamut dua anak kecil, saya sama anak tetangga. Karena masih kecil, kadang-kadang rewel. Apalagi yang ngamut ini masih belum tua, masih usia produktif. Kadang-kadang juga punya anak kecil di rumah, Pak. Akhirnya produksi air susunya juga masih bagus. Begitu dititipi momongan anak tetangganya dua, saya sama tetangga sebelah, saya sama itu dimimii, plus anaknya sendiri dimimii. Maka ketika dewasa itu dalam konteks wa akhwatukum minal doa. Nah gitu tuh kan kadang-kadang sulit mendeteksi. Terus kadang-kadang digampangkan. Makanya hari ini tuh kalau kita mau menikahkan anak kita atau menikahkan tetangga kita, melihat tetangga kita yang nikah, kok dapat tetangga dekat lah ya. Itu kita yang paham agama agak mencoba untuk men-tracing. Dulu pernah enggak dimong satu pembantu gitu ya. Terus dulu pembantunya itu sudah lansia apa masih usia-usia mbak-mbak. Itu kadang-kadang butuh untuk kita menyadarkan bagian dari dakwah kita. Karena ayatnya jelas, wa akhwatukum minal doa. Yang berikutnya adalah wa ummahatukum minan nisaikum.
ibu mertua, ya jelas ya. Ibu mertua sepanjang itu sudah terjadi akad nikah, baik itu tadi qabla dukhul maupun sudah dukhul, itu menjadi mahram. Mahram bisa babin nikah, karena kita menikahi anaknya, anak kita atau kita menikahi anaknya. Wa ummahatukum minan nisaikum wa yubaikumul lati fi hujurikum minan nisaikum. Yang berikutnya adalah anak diri, Pak. Anak diri itu kalau ibunya sudah kita dukhul maka menjadi mahram. Anehnya wala junaha alaikum, kita boleh menikahi anak diri kita kalau ibunya belum kita dukhul, meskipun sudah terjadi akad nikah. Ini agak sedikit membingungkan. Kalau khusus anak diri, ibunya itu kalau sudah akad dengan kita, Pak Nur Hayadi menikah lagi ya, dengan perempuan, yang perempuan itu juga membawa anak. Kebetulan anaknya hampir seusia dengan ibunya yang dinikah Pak Nur Hayadi. Pak Nur Hayadi akad nikah, kemudian buka segel, maka anak bawaan istrinya itu menjadi mahram. Tetapi begitu Pak Nur Hayadi kok akad nikah, kemudian menceraikan istrinya itu, kemudian menikahi anak bawaannya itu, sepanjang tadi istrinya yang dinikah itu belum, masih tersegel, belum didukhul, itu boleh, Pak. Itu boleh. Tapi kalau kasus yang tadi itu, yang menantu sama mertua, itu tidak boleh. Nah, ini kajian-kajian gini ini agak, oh gitu ya, oh iya. Jadi khusus anak diri itu, kalau ibunya sudah kita dukhul, anaknya tidak boleh kita nikah. Tetapi kalau ibunya belum kita apa-apakan, anaknya boleh kita nikah. Kemudian wahala ilumin nisaikum, menantu saja boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, yang kemudian menjadi larangan kita untuk menikahi dan menjadi mahram itu adalah wa antajma'u bainal ukhtaini, menikahi sekaligus dua bersaudara. Itu tidak boleh. Jadi saudara ipar gitu aja gitu. Itu dinikah dalam momen dan waktu sekaligus, itu termasuk yang hurmat alaikum tadi itu. Betul-betul diharamkan. Nah, kembali lagi kepada hadis tadi, kita itu menjadi mukmin Islam yang kemudian maksimal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kita beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kategori parameter diantaranya adalah mampu untuk tidak berdua dengan wanita yang bukan mahram kita. Artinya wanita ajnabiyah, wanita luar. Nah, hari ini mencari yang begitu-begitu itu agak sulit. Malah kadang-kadang menciptakan momentum supaya bisa berdua dengan wanita yang ajnabiyah. Karena magnetnya kan beda, Pak Asik ya. Ketika kita ketemu dengan wanita asing, kemudian berdua, itu magnetnya luar biasa. Meskipun dengan orang tua, tetapi kalau itu bukan mahram kita, juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyata'na fi ra'si ahadikum bi khaytin min hadidin khairul lahu min ayyamassa mu'ata la tahillu. Jadi ada satu tamsil dari Nabi. Kita itu lebih baik dipukul kepala kita, ditusuk kepala kita dengan jarum besi daripada kita itu berdua dengan wanita yang tidak dihalalkan.
Jadi khairul lahu min ayyamas sam'ata la takhillu. Kepala kita itu lebih baik ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh, lagi menyentuh ya massa, menyentuh wanita yang tidak dihalalkan, alias wanita ajnabiyah, bukan wanita yang mahram. Kalau menyentuh anak perempuan kita tidak apa-apa, menyentuh menantu asalkan tidak bolak-balik tidak apa-apa ya, asalkan salaman gitu Pak. Oh, ya. So ini Pak Haji ya, yang punya menantu perempuan yang masih muda-muda itu menyentuh tidak apa-apa. Tetapi kalau menyentuh wanita yang ajnabiyah, itu kata Nabi, dibandingkan dengan kepala kita ditusuk jarum besi, itu lebih baik memilih kepala kita ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Hari ini tuh adegan-adegan yang bukan siapa-siapanya kemudian pegang-pegangan itu kan sudah jadi segojangan ya. Kadang ya Allah gitu. Maka ini tugas kita sehingga ya, yang guru agama dan guru agama maksudnya ya. Satu di antara yang sering mengkampanyekan kepada guru binaan agama itu. Jadi kita punya tanggung jawab besar untuk mengawal generasi muda kita. Itu jangan menjadi satu attitude, perilaku yang kemudian kita biarkan. Laki-laki perempuan itu gampang-gampang berpegang-pegang tangan yang bukan siapa-siapanya. Itu kata Nabi, lebih baik kita itu memilih ditusuk jarum besi di kepala kita daripada kita kemudian membiasakan diri sebagai satu habit, sedikit colek, sedikit pegang gitu. Itu diantara keimanan kita lalu kemudian dipertanyakan. Moga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak masih gadis ya, jangan gampang disentuh ya. Ya jangan hadis saja yang punya anak cowok laki-laki ya, itu dinasihati. Karena hadis macam ini jarang kita dapatkan dan kemudian jarang dikampanyekan, sehingga seolah-olah saling pegang tangan, menyentuh yang bukan mahram itu sesuatu yang biasa saja. Padahal ini diantara indikator keimanan kita itu dilihat dari saat kita berdua dengan laki-laki atau dengan perempuan ajnabiyah, mampukah kita untuk tidak menyentuh? Apalagi kalau pas momentum ada resepsi apa gitu, pertemuan reuni ya Pak Lukman ya, lama nggak ketemu teman dulu waktu SMA, lali Pak, hadis-hadis ini lali sudah, termasuk saya juga lupa ya. Saya kudu salaman saja. Nah begini ini kita diingatkan supaya bisa saling mengoreksi diri. Oh ternyata begitulah yang harus kita lakukan. Selanjutnya Bapak sekalian, kita lanjutkan hadis ini juga penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang pernah saya sampaikan dan ini hadisnya. Ternyata kita itu Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ya, yang punya istri dua, kemudian kita itu tidak berlaku adil kepada salah satu di antara dua istri itu, maka nanti tengahnya saat di akhirat itu gampang, jalannya itu sampai atau apa ya. Enggak jejak lah ya, enggak jejak, senting ya. Jadi siapa saja yang menikah lebih dari satu, meskipun itu sunnah ya, kan itu. Wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a, kan itu ayatnya. Jadi nikah 2, nikah 3, nikah 4 ini bagian dari
sinyalemen Al-Quran kita diperbolehkan. Tetapi ayat lanjutannya wa in hiftum ala ta'dilu fawahidah. Ketika kita itu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Maka ini ada satu hadis, ini yang digambarkan hanya punya 2 istri saja, Pak. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqqahu syaqid. Jadi ketika punya 2 istri kemudian tidak bisa adil, itu nanti di kiamat, hari kiamat kelihatan kakinya itu kayak jatuh satu ya. Jadi orang gegrek jalannya jatuh satu. Atau di riwayat yang lain itu salah satu badannya tadi itu sinting. Ketika kita punya 2 istri, kemudian istri yang satu disayang saja, yang satunya ditelantarkan, itu nanti akan kelihatan cara jalan kita itu sinting. Itu kalau istri 2. Kalau istri 3, itu mungkin nanti sintingnya ya ke kanan ke belakang, ke kanan ke belakang ya. Ya. Kalau punya istri 4, Pak, kok tidak adil lagi, akhirnya sintingnya itu kanan kiri belakang, kadang kanan belakang di depan, kan 4 ya. Jadi gini. Jadi kalau punya istri sampai 4, kemudian tidak bisa berbuat adil, itu nanti dengarannya gampang saat di akhirat. Ada orang kok dibangkitkan dari kubur, jalannya sudah kayak gasing ya, kayak gasing kau ini ya. Itu berarti dulu nikah 4, ya. Kemudian tidak bisa adil. Ini tidak ada Pak saja ya. Gimana? Iya, kalau tiap hari saya singgung. Jadi apa? Kanat indahu imra'atani, baginya punya 2 wanita. Falam ya'dil bainahuma, kemudian tidak bisa adil di antara keduanya. Jaa yaumal qiyamati wa shiqqahu syaqid. Maka akan datang pada kiamat itu dengan posisi satu kakinya sakit, itu apa? Jeglek ya. Jeglek. Pincang ya, pincang. Yang pasti wanita itu kalau diduakan kan tidak pernah rela, Bu, ya. Tidak pernah rela. Maka meskipun yang laki-laki itu berjanji sumpah akan berbuat adil, itu tetap yang namanya wanita tidak akan rela untuk diduakan. Maka meskipun itu sunnah ya, tetap kalau bisa satu untuk selama-lamanya. Sehingga ada ungkapan yang sangat filosofis, Pak. Lelaki hebat itu, lelaki yang hebat itu bukan mencintai banyak wanita, tetapi lelaki hebat itu mencintai satu wanita dengan banyak cara. Itu penting. Lelaki hebat itu mencintai, menikahi satu wanita, tetapi dengan berbagai macam cara cinta itu dituangkan. Banyak, bukan banyak gaya loh, Bu, ya, banyak cara, banyak metode ya. Banyak metode. Sebaliknya bukan lelaki hebat kalau mencintai banyak wanita. Di sini seneng nikah, seneng sana lagi, sini talak nikah lagi. Itu bukan tipe wanita. Bukan tipe laki-laki yang kemudian yang seperti digambarkan sama di sini tadi. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan lanjutan kajian pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Terutama tadi kita membedakan wanita ajnabiyah dan wanita mahram tadi itu. Pada posisi-posisi tertentu tadi ada sesuatu yang kemudian banyak kita yang belum tahu. Ya. Ternyata anak dia itu boleh dinikah kalau ibunya belum kita dukhul. Tetapi menantu, ya, menantu
kalau sudah akad nikah dengan anak kita, Pak, ya, itu sudah palang merah, tidak boleh kita nikah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.